Kita berada di episode 107. Kenapa ya jajanan India itu jorok-jorok? Wadidaw. Ini pembahasan yang menarik banget, guys. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya bersama kita di Pelita.hati207. Ya ampun, ngomongin tentang India itu memang gak ada habisnya ya. Boleh curia, boleh kanggana. Asik. Hai me ho gai tere sajana, tere min kare yo lak dame, tere mere gaya oleh jale. Asik. Aduh, yang namanya Bollywood beda dengan Hollywood ya guys. Jadi Bollywood itu industri entertain yang berasal dari India, sementara Hollywood itu industri entertain yang berasal dari Amerika Serikat ataupun United States of America. Jadi memang itulah perbedaannya. Dan karena kita akan fokus kepada India gitu, sama halnya seperti Indonesia. Kalau kalian bisa googling ataupun nonton di channel yang lain ya mengenai India, itu banyak banget deh referensinya, banyak di channel-channel YouTube yang sudah membahas itu. Penduduknya, geografisnya. Nah, akan tetapi Pelita 207 itu nggak akan fokus kepada negara Indianya, politiknya, psikologis, orang-orangnya, tapi lebih kepada kenapa sih jajanan India itu yang disorot di media sosial itu banyak banget yang kotor-kotor dan jorok-jorok ya. Baik itu penyajiannya, kayaknya jajanannya juga, dan ya gitulah ya. Dan gue juga pengen ngasih tahu ke kalian kalau di India itu kan ada dua wilayah, sama seperti mungkin kalau kalian ke Surabaya, ke Jakarta ataupun ke Medan, ada klaster-klaster tertentu ya, beberapa masyarakatnya. Misal ada masyarakat kelas atas banget, dan masyarakat kelas bawah tuh bawah banget. Dan ekonomi ataupun kelas dari orang yang menengah ini itu jumlahnya tuh kecil dan sedikit sekali gitu. Apakah di Indonesia ini juga ada ketimpangannya? Coba kalian tulis deh di kolom komentar. Kak, di Indonesia juga banyak dah yang namanya ketimpangan ya. Artinya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin aja kok. Jadi memang gitu. Nah, India ini guys, kalau kalian coba cek di channel YouTube yang lain dan juga beberapa pelajaran tentunya, India ini ketimpangannya tuh antar langit dan bumi gitu kan. Langit bumi bersaksi, Isa Zega laki-laki. Iya. Jadi kalau kalian kalau kalian ngecek gitu ya di sosial media yang lainnya, itu India tuh begitu. Nah, kalau kalian perhatikan CEO, terus kemudian juga orang-orang pintar dan cerdas itu banyak loh, dan penemu-penemu itu banyak loh dari India yang bekerja di Microsoft, yang bekerja di Apple. Bahkan mereka itu banyak sekali direkrut oleh perusahaan-perusahaan canggih dan ternama baik Amerika maupun China. Jadi India tuh sekeren itu, sepintar itu, dan banyak kok penemu-penemu ataupun temuan-temuan yang juga berasal dari India. Kemudian masyarakat yang klaster paling atasnya Shah Rukh Khan, Amitabh Bachchan, itu beberapa public figure, dan orang terkaya yang ada di dunia juga adanya di India. Bahkan kalau 10 besar, 3 atau 4 antaranya adalah orang India guys, dan tinggal di India. Kalian bisa bayangkan betapa amazingnya India. Nah, bagaimana dengan klaster yang paling dasar dan paling bawah? Jadi begini guys, yang pertama adalah di dalam suatu negara yang tidak merata, katakanlah mungkin Indonesia, kemudian India, maka kita akan bahas tentang orang yang paling amat dasar kemiskinannya. Maka dia itu pada level miskin itu biasanya satu adalah pendidikannya serba keterbelakangan. Karena di India sendiri ada kasta yang paling rendah, kasta yang paling menjijikan, yang menjorok, yang itu terasingkan namanya, ataupun suku ya, namanya suku Dalit. Di mana suku Dalit ini pendidikan diskriminasi, hukum diskriminasi, segala macam. Kalau di Indonesia karena menganut sistem unity of diversity ya, jadi Bhinneka Tunggal Ika, jadi meskipun kalau di dunia hukum juga ada lah ya yang bayar-bayar begitu, yang kemudian kalau yang nggak bayar memang sulit untuk bisa itu. Tapi ini lebih kepada ras ya, kalau atau kasta begitu. Kalau di Indonesia sendiri itu memang tidak mengenal hal itu. Nah,
Sehingga ini berpengaruh kepada makanan yang dimakan. Kalian bisa bayangkan orang-orang miskin adalah yang terpenting makan dan mereka bisa dapat sesuatu yang murah. Sementara orang kaya akan memikirkan bagaimana higienis, karena memiliki uang yang banyak ya mereka berpikir panjang tentunya. Nah orang-orang miskin ini ya tentu dengan metabolisme tubuh yang kuat juga mereka buktinya bisa survive dan bertahan hidup. Tapi sebelum lanjut gue pengen ngasih tahu ke kalian ya, siapa yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini sekarang juga. Kenapa? Karena Pelita 307 itu adalah channel informatif. Kalian bisa dapetin informasi yang kece badai. Coba kalian scroll deh ke bawah, di situ banyak sekali tema-tema ataupun episode-episode yang sudah kita bicarakan, yang sudah kita bahas, analisa segala macam. Itu menarik banget deh, relate banget sama kehidupan kalian guys ya. Atau yang sudah subscribe saya ucapin terima kasih banyak. Kenapa? Karena support kalian, dukungan kalian itu sangat berguna dan sangat penting banget bagi perkembangan channel Pelita Hati 207. Dan coba deh kalian tanya sama Jahid Tel Aviv, di mana dia adalah salah satu editor dari Pelita Hati 207, di mana dia juga sering banget kesenangan gitu kalau ngebalas komentar-komentar dari kalian gitu. Yuk kita lanjut. Nah, mengenai hal itu apa ya, yang mengenai tadi ya tentang kemiskinan dan lain sebagainya. Nah, tapi kalian juga harus ingat ya, ada beberapa yang harus kita catat juga. Yang pertama itu adalah perbedaan budaya. Jadi makanan India itu kan suka banget ya punya rasa dan tekstur yang berbeda ya dari makanan barat ataupun makanan lainnya. Jadi beberapa orang itu mungkin nggak kebiasa aja deh dengan rasa atau tekstur yang kayak gitu, yang lembek lah, yang apa. Kak, pembahasan saya bukan masalah budayanya. Pembahasan saya adalah itu kenapa makanan sampai dimasukin ke ketek, sampai di apa, dan ada aja gitu yang beli, itu tuh gimana gitu ya. Sebelum ke situ gue juga pengen ngasih tahu yang berikutnya tuh jajanan mereka itu misal penggunaan bumbu aja deh. Jadi makanan India itu kan sering banget ya menggunakan bumbu-bumbu yang kuat ya, seperti kunyit, cabai, ya rempah-rempah yang lainnya gitu. Nah beberapa orang itu mungkin nggak terbiasa dengan aroma atau rasa bumbu-bumbu tersebut. Yang berikutnya nih ya, penyajian. Jadi beberapa jajanan India mungkin disajikan dengan cara yang berbeda dari makanan yang biasanya deh gitu. Jadi misal jajanan India tuh disajikan dengan menggunakan daun ya kan, atau roti yang kering gitu kan, atau roti daun yang sebagai wadah gitu. Kak, tapi ada tuh yang makannya di lantai. Nanti deh gue bahas tentang itu. Nah, yang berikutnya tuh keseimbangan rasa. Jadi makanan India itu kan sering punya keseimbangan rasa ya, yang berbeda dari makanan yang lainnya. Jadi beberapa orang tuh mungkin gak terbiasa dengan keseimbangan rasa tersebut. Kak, yuk kita bahas tentang yang ada di sosial media, kenapa bisa sekotor dan sejorok itu. Yang pertama adalah balik lagi, kebiasaan masyarakat miskin memang semacam itu. Yang kedua adalah habit ataupun kebiasaan. Jadi orang di zaman dahulunya dari generasi ke generasi, coba kalian perhatikan misal ada seorang anak yang berusia 12 tahun, untuk bisa jajan ya, biasanya dia itu pinjem uang dong, besok dibayar, kayak gampang gitu untuk bilang pinjem uang. Terus yang berikutnya, kalau ada anak gitu ya yang berumur 15 tahun, omongannya jorok, kotor, sange aja pikirannya. Kalau kalian perhatikan, itu semua terbentuk dari generasi ke generasi. Jadi generasi sebelumnya dan generasi sebelumnya itu membuat pola semacam itu, namanya tuh pola tiruan, dimana seseorang akan mengikuti pola sebelumnya begitu. Nah ini tidak bisa di-cut kecuali diberangus dan dibantai habis sampai kita mulai dari nol. Emang tidak bisa. Nah apa yang dilakukan oleh para yang jualan jajanan-jajanan di India itu juga semacam itu guys. Jadi mereka itu ya tidak bisa jadi satu generasi diedukasi, diberikan kecerdasan, lalu kemudian itu semua berhenti. Sulit dan memang tidak bisa. Kecuali ya karena memang ini sudah jadi habit ataupun kebiasaan. Yang kedua, ini adalah turun-temurun, kebiasaan tersebut adalah turun-temurun. Dan yang ketiga adalah ketika mereka melakukan hal itu karena metabolisme tubuh mereka sudah kuat ya, mereka merasa biasa saja dengan
dengan jajanan yang ditaruh di lantai, terus kemudian dianya juga biasa aja menghadapi itu. Nah, sehingga tidak harus masuk ke rumah sakit begitu. Nah, ini aja penjelasan singkat ya mengenai kenapa jajanan di India itu jorok-jorok. Ingat guys, India itu terbagi menjadi dua ya. Ada India bagian mana gitu ya, kalau nggak salah selatan atau apa. Terus ada India bagian mana begitu ya, utara atau apa. Coba kalian cek lagi di Google. Nah, itu perbedaan dari kultur, budaya, psikologisnya itu juga berbeda. Dan karena di India itu penganut Hindu yang berbeda dengan Hindu yang ada di Bali, mereka mengenal ada kasta Sugra, kasta Brahma, kasta apa itu, dan berikutnya. Lantas kemudian ada kasta yang paling bawah, yaitu kasta Dalit, di mana sudah diperlakukannya emang sudah aneh aja gitu. Tapi ada nggak sih di antara kalian yang kalau misal ke India, atau kalau misal kalian ditawarin jajanan India begitu, kalian berani makan apa enggak? Gue tanya dan coba kalian tulis di kolom komentar, kira-kira kalian berani makan nggak sih jajanan dari India tersebut? Coba tulis di kolom komentar, kita diskusi di situ. Dan itu aja ya pembahasan tentang kenapa jajanan India itu jorok-jorok. Yaudah deh, kita pamit undur diri. Pelita Hati 207, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.